Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Siapa yang sakit hari ini? Gak ada yang sakit. Alhamdulillah. Di pertemuan kali ini ya, kita melanjutkan materi kebugaran jasmani. Yang minggu lalu masih ingat kita ngapain? Blip test. Nah, dari hasil blip test itu kita tahu bahwa kebugaran jasmani kalian itu sesuai dengan kehidupan sehari-hari enggak? Sesuai. Nah, berarti yang aslinya rebahan kelihatan ya. Nah, yang setiap harinya olahraga pasti kelihatan. Yang seminggu 3 kali, yang seminggu sekali, yang 1 hari 5 menit, ya pasti ketahuan. Nah, ada juga yang bilang, saya udah nyapu pak, udah berkeringat, saya udah olahraga. Gitu. Nah, kemudian kira-kira kenapa kita harus melakukan tes kebugaran olahraga? Gimana? Biar tahu kurang olahraga atau enggak. Sebagai gambaran gini, saya bilang Taura larinya cepat, bener nggak? Tahu dari mana? Suka lari. Tahu dari mana? Hah? Nah, supaya kita tahu dia lari cepat atau enggak harus dites. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa orang itu kuat, orang itu cepat larinya dengan hanya visual. Makanya di olahraga itu ada yang namanya tes dan pengukuran olahraga sesuai yang ada di materi buku kalian. Nah, selain itu juga kenapa kita harus bugar? Biar sehat. Hah? Biar nggak cepet mati gitu. Jadi salah satu alasan kenapa kita harus bugar adalah yang pertama, kita supaya tidak mudah lelah untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kan ada tuh yang baru jalan bentar udah capek pak gitu ya, disuruh lari malah jalan ya, apalagi takut sama panas, larinya sambil gini. Nah, nah di pertemuan yang sekarang ya, saya punya beberapa masalah yang harus kalian pecahkan bersama-sama ya, nanti kita bagi kelompok. Jadi masalahnya di sini tuh ada 4 ya. Tapi untuk mengawali pertemuan kita berdoa dulu ya. Mengawali olahraga pada pagi ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya siapa yang nggak masuk? Naifira. Naifira kenapa? Sakit. Pergi. Izin. Oke. Kita bagi kelompoknya karena ada 4, jadi kita hitung 1 sampai 4. Ya. Hitung 1 sampai 4. Mulai. 3, 4. Oke, yang dapat angka 1, liatin orangnya. Nah, 2, 3, 4. Oke, silakan perwakilan kelompok maju ke depan. 3. Ya, perwakilan kelompok maju ke depan. Sini. Baru dua, yuk. 3. Satu lagi. 3 apa tidak? Tidak. Ayo, satu lagi. Satu lagi nih, mana? Ayo. Satu lagi. Yo. Jambreng yang menang nanti boleh milih masalah duluan. Yo. Ya, enggak ada. Yo, yang lain gambreng lanjut, milih. Enggak ada.
Bel mana? Itu. Ayo. Ayo cepat. Oke. Yang kedua siapa? Lihatin dimasuk. Ini judul. Ayo cepat cepat. Ini aja Pak. Nah. Ayo. Itu. Coba dari mana Pak? Terserah. Sama aja. Ayo pegang. Dah. Oke, silakan duduk dulu. Kelenturan. Duduk, perhatikan. Di lembar kerja yang sudah dipegang rekan kalian ya. Di situ silakan nanti ya, nanti berkumpul satu kelompok, diskusikan ya. Diskusikan. Kemudian nanti dibaca baik-baik perintahnya ya. Dibaca baik-baik perintahnya. Ada urutannya ya. Terutama di poin 5, lihat poin 5. Nah, poin 5 itu laporannya. Nanti laporannya dibuat seperti mind map. Tahu mind map? Di tengah judulnya, ntar cabangnya, pendahuluan atau apa yang lain, itu ada perintahnya. Ya. Kalau mau cepat mengerjakannya, dibaca dulu, lakukan tesnya buat mind mapnya. Ya. Nanti terakhir kalian presentasi di depan teman-teman kalian. Ya, dipresentasikan. Jelas? Di sini ada alat ya. Ada kun, ada meteran, kemudian ada mistar ya. Nanti silakan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Untuk tes dan pengukurannya silakan cari referensi di buku kalian atau di buku itu, maaf di kertas. Ya, di kertas ini ada, atau cari referensi di internet. Yang penting ada langkah-langkah tesnya. Jelas? Waktunya 20 menit untuk mengerjakan ya, tesnya, analisisnya ya, kemudian sampai ke tahap presentasi. Cukup jelas? Presentasinya dikerjain di mana, Pak? Di sini juga. Di situ. Nah, presentasinya ini saya kasih kertas. Setiap kelompok ya dapat 2 kertas, yang satu untuk data tes, yang satu untuk mind map. Ya, silakan. Pulpennya kan tadi suruh bawa. Mana lagi? Oke, baik. Untuk lokasinya silakan disesuaikan ya. Dan tesnya cukup pilih satu. Di situ ada beberapa, cukup pilih satu. Yang dapat agility siapa? Nah, yang agility saya kasih referensi, kamu lihat di lamannya Kemendikbud atau kamu ketik agility T-test Kemendikbud fase EF. Itu lebih mudah ya. Untuk yang lain silakan menyesuaikan. Silakan kerjakan 20 menit. Nanti saya cek di masing-masing kelompok. Kita mainnya setengah lapangan ya, setengah lapangan sama area sebelah kiri. Terakhir berapa tadi? 3, 4, 1. Ya, silakan dibaca dulu. Yo, silakan dibaca dulu baik-baik. Baca dulu baik-baik perintahnya. Nih, ini kan ada latar belakang terus. Nah, suruh ngapain tuh. Di poin 5, utamanya poin 5. Yo, silakan dibaca. Itu ada di halaman sebelumnya. Nah, ini kebagian yang apa? Daya ledak power. Pilih salah satu aja. Kalau pengen tahu ilustrasinya, lihat di Google. Ya, misalkan di situ kan ada vertical jam, kemudian standing board jam, ya kan? Nah, pilih salah satu. Ya. Nanti melakukan tesnya semua ya. Yang melakukan tes semua anggota kelompok. Jadi semua harus tes. Hasil tesnya nanti dianalisa. Ya, analisanya seperti apa itu ada perintahnya.
Nanti semua harus ikutin tes ya. Si A, si B, si C. Misalkan ini apa nih? Kelincahan, agility tesnya seperti apa? Sebaiknya melakukan tesnya dulu. Dilihat di referensinya coba. Tadi agility test, ada videonya, ada gambar itunya juga. Nah, berarti kamu harus buat arena seperti itu. Ada ukurannya, pakai alat yang ada. Silakan. Ya, dibaca. Pak, saya nggak bisa lari, Pak. Yo, cek. Yo, baca perintahnya. Itu apa? Tes apa? Kelenturan. Pilih salah satu. Yang termudah itu kalau nggak salah sit and reach. Dicek di YouTube caranya seperti apa. Itu ada prosedur tesnya juga. Ya. Nih, materi apa? Speed. Pakai tes apa? Lari berapa meter? 30. Berarti ukur 30 meter. Ini kan maksimal berapa nih? 10 meter nih. Kamu pakai 3 kali berarti 10 10 10. Yo, tentukan titik awalnya di mana, titik terakhirnya di mana. Berarti nanti ada yang bagian mencatat, ya, ada bagian stopwatch, ya kan? Ada yang lari. Yang lari semua harus nyoba. Ya. Jangan lupa didokumentasikan saat melakukan tes. Jangan lupa didokumentasikan saat melakukan tes. Ya. Itu ada meteran, Mas. Pakai meterannya, harus sesuai ukurannya. Itu berapa meter? Ini meterannya berapa? Meteran berapa? Ini 5 meter. Berarti sesuaikan kalau kurang. Satu data tes, satu mind map. Di poin 5. Urutannya di poin 5. Nanti data tesnya si A hasilnya berapa, si B hasilnya berapa gitu. Iya, itu kan tes. Pakai itu aja, pakai vertical jump. Standing board jump nggak ada boardnya. Nah, jadi vertical jump karena kita alatnya terbatas. Nanti kalian bisa modifikasi pakai dinding, ya. Itu ada dinding. Nanti tangan kalian pakai air buat penanda, tempel, terus lompat, dihitung selisih dari titik 1 ujung jari sampai ke ujung jari yang kedua. Nah, itu berapa senti? Bukan, ujung jari ini kan megang, ada bekasnya. Terus kamu lompat. Tep. Nah, sekali lompatnya. Titik pertama kan ada bekasnya. Titik kedua kan di atas kan? Ya kan kamu lompat. Oh, gini dulu, pegang dulu. Yang pertama nggak lompat. Ini. Ya, yang kedua terus kamu lompat tempel tembok. Nah, gitu. Ntar ada selisihnya tuh dari titik jari pertama ke lompatan itu, titiknya itu berapa senti. Ya. Ke kanan kirinya berapa senti? 4,57. Berapa? Harus sesuai itu, harus sesuai itu. Itu udah baku. Lurus Mas, harus lurus. Nih, ini 4 meter. 4, 5, 7. Nah, segitu. Ini tengahnya nih berarti. Taruh kunnya di ujung. Oh. 9 ke sana kan berarti 2 kali ukur. Iya kan T-test. Yo, yang ke kanannya gantian nih, satu lagi. Ada kesulitan? Ada kesulitan caranya? Gimana caranya? Digituin kan, terus abis itu berapa jauh? Nih, sit and reach. Alat yang dibutuhkan apa? Penggaris. Berarti ambil mistarnya cepat. Ambil mistarnya. Penggaris saja, penggaris. Mistar yang besi. Ah. Sini, saya contohin sini. Di sini.
Nih, sini semua. Jadi sit and reach itu kan kita mencari kelenturan seorang. Contoh satu orang sepatunya harus dilepas. Ya. Ini gampang nih. Ah, udah. Jadi ini alat ukurnya ditaruh dulu. Duduk, kakinya lurus, telapaknya tempel, nggak boleh nekuk. Kalian boleh pakai handphone atau pakai kotak. Ini, nih ya. Ini. Nah, yang didorong kotaknya gini nih, ya. Kemudian didorong set, ditahan 2 detik. Gak boleh didorong gitu. Jadi harus set, ditahan 2 detik. Hasilnya berapa senti? Semua harus melakukan. Coba gimana caranya? Coba Dir. Tangannya harus tumpang dua-duanya. Dua-duanya. Ulang, jangan dipegang. Dorong ini, ditumpung gitu, tumpang. Nah, dorong. Set. Tahan. Up. Oke, stop. Udah cukup. Berarti hasilnya 20 cm. ya 19,5. Nah, yang kertas yang satu dipakai untuk data. Tesnya boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Nanti hasilnya dianalisis ya. Semuanya harus mempraktekkan. Ayo, yang speed sudah? Titiknya mana? Sampai? Nih 30 meter. Yuk, silakan dilakukan. Jangan lupa stretching ya. Udah berapa menit? Cek video. Oke, sudah. Coba Dir. Solo lagi. Berapa gua lagi? Semua harus melakukan. Ya. Nanti tahu perbedaan misalkan si A, si B. Ada kemarin juga yang melakukan 0. Gak masalah. Nanti tinggal kamu analisis kenapa sebabnya bisa 0. Ya. Kenapa? Nah, kamu ditanya misalkan Dira nih, dia bisa 20. Ditanya, kamu kalau kelenturan hubungannya sama apa? Peregangan. Straight kan? Makanya kamu baca di pendahuluan tuh. Kelenturan adalah untuk meregangkan sendi seluas-luasnya. Berarti kan hubungannya sama stretching gitu kan? Kayak misalkan kelenturan segini, bisa ditarik segini. Ada orang yang bisa segini. Dengan orang yang sering stretching dengan jarang stretching pasti beda. Itu salah satu analisisnya. Atau yang satu kenapa 0? Jarang olahraga, ditanya sama yang bersangkutan. Gitu. Ya. Yuk, silakan lakukan tes semuanya ya. Yang agility sampai mana? Nah, diperhatikan prosedurnya ya. Itu ada video ya. Ada video caranya dari titik A mana? A, terus B, C, D. Nah, karena agility itu konsepnya merubah arah dengan cepat ya. Di situ perhatikan yang tidak diperbolehkan seperti apa videonya. Ya. Kalau posisi menyamping dia nggak boleh lari gini. Harus ke samping gini. Oh, berarti dari A ke B, Nah, terus B ke C-nya ya. ya coba dilihat videonya. Yang tidak diperbolehkan seperti apa. Kemudian prosedurnya megang itu bagaimana. Nah, di paling bawah. Kalau sudah langsung ambil data tes. Sudah yang speed? Udah ambil? Belum. Nanti karena ini kan ngambil timer. Yang ngambil timer harus di titik finish. Nggak boleh di tengah-tengah. Ya, terus yang ngasih aba-aba lebih keras. Jadi nanti bersedia, siap, mulai gitu ya. Ya. Startnya apa, Pak? Start jongkok boleh. Start melayang boleh.
Sudah dilihat. Coba yang satu orang praktekkan. Seperti apa? C-nya itu kan nyamping. Terus Ya. dari C ke D-nya juga nyamping. Ya. Coba praktekin, mau lihat. Nah, itu harus pegang. Nah, oke. Pegang ke kanan full. Pegang ke tengah, pegang, mundur. Ya, mundur. Baru waktu timernya di stop pas udah lewat situ. Stop. Gitu. Jelas? Jelas ya. Yang vertikal siapa vertikal? Vertikal. Vertikal. Yang vertikal coba gimana? Coba pengen lihat satu orang, caranya gimana? Nyamping ya, oke. Oke, nah yang dihitung mana? Ya, jadi kalau yang sebenarnya kan harus ada skala dari paling bawah sampai sini 100 berapa gitu kan? Karena di sini nggak ada skala, kamu cukup hitung dari titik sini sampai ke ujung jarinya. Ya, ini kan ujung jari sini kan? Terus ujung jari situ berapa senti? Tapi kalau kamu mau dari tanah boleh. Ya udah, kalau emang ini cukup dari tanah, berarti lompatan kedua dikurangin lompatan pertama. Nanti ada selisihnya. Nah, yang nggak boleh itu adalah kamu ancang-ancang seperti ini. Dari belakang. Nggak boleh. Jadi harus di tempat sini dan nggak boleh madep sini. Dan harus gini atau dari gini Bang? Begini boleh. Yang nggak boleh tuh ambil langkah. Ya. Jelas ya? Yuk, 10 menit lagi. 10 menit lagi. Tahu. Gigi. Pakai sepatu lebih safety. Pakai sepatu lebih safety. Sepatu gua gede banget demi Allah. Kalau mau nggak pakai sepatu, kos kakinya buka. Iya, biar safety. Main mapnya udah. Nah, ntar data tesnya jangan lupa dimasukin, terus alur atau prosedur tesnya ya. Nih kayak gini lihat nih. Oke, sip. Dokumentasinya jangan lupa ya. Dokumentasi berupa foto boleh. Dokumentasi jangan lupa. Jangan lupa dokumentasi. Supaya mudah kamu balik. Tapi nggak akurat kalau gitu. Hah? Bukan, ininya biar lurus tegang ke atas. Nih. Coba awas turun. Nih, biar kamu nggak naik. Nah, ini pegang gini. Ke bawah. Gitu kan? Jadi ada 2 orang yang megangin. Wih. Pegang. Yang agility, yang flexibility udah. Yo, dibuat mind mapnya. Mana hasilnya? Berapa kali tes? Ada yang 1, ada yang 2. 1, disamain. Kalau emang 2, 2. Kalau emang 1, 1. Ya. Satu yang terakhir kita, Cak. Nih lihat perintahnya nih.
Yang pertama kan harus ada pendahuluan, berarti menjelaskan pentingnya gitu ya. Terus yang lain hasil tesnya tuh analisisnya seperti apa, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi. Berarti isi mind map ini kan? Betul sekali. Ayo semuanya melakukan tes. Yang belum jangan lupa di videoin atau di dokumentasi foto boleh. Ya. Bolanya tapo. Boleh. Yo, 10 menit lagi. Mind mapnya misalkan di tengah, kamu kan speed. Nah, tes dan pengukuran kecepatan atau speed. Kamu bikin cabang, pendahuluan lah. Pengertian speed apa, terus perintahnya ada kan di poin 5 tuh. Misalkan di pendahuluan isinya menjelaskan tuh. Di itu ada. Oke. Yo, kalau ada kesulitan ditanyakan. Ini kelompoknya mana? Ayo diskusi. Yo. 10 menit lagi ya. 10 menit lagi presentasi. Sudah? Itu tolong dicek. Cek timer berapa menit. Berapa orang yang belum tes? 2. Yo. Poin 5 di poin 5. Nah. Pentingnya kelenturan. Sama itu ya, pengertian kelenturan apa? Itu di awal ada tuh. Pentingnya kelenturan mengurangi. Jangan lupa hasil analisis. Terus cara untuk meningkatkan kan ada tuh sama kesimpulannya. Yo, dibuat mind mapnya. Ini perintahnya di sini ya. Jadi nggak usah bingung. Ini misalkan pendahuluan. Isinya apa? Menjelaskan pentingnya. Berarti kamu tambahin pengertian juga. Metode tes, menyebutkan metode tes apa tadi, ya. Yo, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Satu lagi. Ini berapa kali tes? 1 kali. Oke. Nah, oke. Nah. Nah, dicatat waktunya. Ada kesulitan? Aman? Ada kesulitan? Pengertiannya jangan lupa ya di pendahuluan. Jangan lupa dianalisis. Temannya bantuin untuk diskusi. Ya, diskusi hasil analisisnya juga.
Yo, bantu diskusi. Metode tes kelunturan. Performa olahraga. Poin 3 memudahkan berbagai aktivitas fisik. Nanti hasil analisisnya misalkan si siapa nih? Kayak tadi ya. Misalkan hasil kamu bandingkan yang paling rendah atau cari paling rendah atau paling tinggi. Ini kan kelihatan ya selisihnya. Ditelusurin karena kelincahan kan tadi hubungannya sama yang sendi seluas-luasnya kan. Tadi ditelusurin aktivitas olahraganya. Kalau hubungannya dengan nutrisi itu sangat sedikit. Karena kelenturan itu hubungannya sama aktivitas sehari-harinya. Gitu ya. Ayo, kalau sudah dapat data dianalisis. Mana? Didiskusikan. Yuk, didiskusikan. Nih, contoh ini kan data tesmu nih. Kan timer. Karena kelincahan itu merubah arah dengan cepat. Nah, ini kamu boleh tanyakan ke yang bersangkutan. Siapa nih? Fadlin 11.09 dibandingkan dengan yang paling lama. Misalkan 18.03. Ditanya si Fadlin itu kamu boleh tanya olahraganya itu apa sih gitu. Dalam 1 minggu berapa kali olahraga? Terus olahraga dia itu ada hubungannya dengan kelincahan nggak? Yang tadi merubah arah. Misalkan si Fadlin itu olahraganya lebih sering kayak main futsal atau apa gitu. Nah, terus yang lambat ini jangan lupa. Di sini kan hasil diskusi kan. Nih. Menyimpulkan hasil itu kemudian cara untuk meningkatkan kelincahan itu kayak apa? Ya, yang pasti latihan, bukan kayak kita nerima saran dari yang paling cepat sama nerima masukan nerima kayak apa ya? Ya, bisa kamu analisis itu kan tadi membandingkan kan faktor-faktornya tuh. Jadi untuk meningkatkan kelincahan itu pakai latihan apa? Kalau misalkan kita ngomongin misalkan tadinya kamu cuman bisa ngangkat HP. Nggak bisa ngangkat yang lain. Berarti latihan apa supaya bisa ngangkat ini? Latihan bicep, berarti latihan beban kan? Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini kelincahannya waktunya lama supaya kamu lebih cepat latihan kelincahan itu apa gitu. Ya. Gitu ya. Diskusikan yuk. 3 menit lagi. Yuk, 3 menit lagi. Yang box itu bahasanya apa ya, Bang? Aman. Hah? Yang box dorong bahasanya apa ya? Pakai bahasa kalian aja. Atau boleh kamu bilang box boleh, atau alat penanda boleh. Ya pokoknya prosedurnya pakai bahasa yang kalian paham aja. Soalnya nanti kan dipresentasikan. Yo, analisisnya jangan lupa. Dicari di referensi-referensi yang ada di Google boleh. Udah? Kalau mau lebih cepat ditaruh di kertas yang satunya, tadi tinggal mindahin. Analisisnya pindah di kertas yang satunya, biar presentasi dulu, ntar tinggal mindahin. Ini kan yang nulis 1 orang kan. Pelaksanaan tadi, langkah-langkah tesnya seperti apa. Pertama ngapain tadi tuh. Tahan 2 detik. Tahan 2 detik lalu lihat hasilnya. Perlengkapannya jangan diberesin dulu. Nanti mempresentasikan sambil praktekin. Yang tadi. Yang speed, kunnya jangan diambil dulu ya. Jadi ntar presentasi sambil dipraktekin. Sudah belum? Itu Berarti nggak usah dimasukin mic-nya. masuk. Ya, jadi kan ini kan kamu analisis kan.
faktor-faktornya. Kenapa itu si A segitu, si B segitu gitu. Ini aja dulu. Lagi lagi. Hasil. Hasil lagi. Ini tulis semua apa gimana, Pak? Tulis semua hasil. Boleh. Lagi 4. Motor mana itu? Ambil yang pertama aja. Ya, Mi. Baca. 26. Kalau ada kesulitan tanyakan ya. Oh, pada pendek-pendek berarti. Lu. 4 meter itu. Kira. 26,6. Boleh dicari kenapa itu ada yang terendah, Alia. penyebabnya. Analisis kenapa? Ayo. Ini kalau saja Pak. Tadi yang tercepat berapa? Paling tinggi. Tahu nggak? Oh, lompatan ya? Ya, 57 Pak. 57. Nah, itu kan ini kan udah dapat hasil. Ya. Yang terendah? Saya. Nah, 31. Bisa dilihat dari faktor fisiologis. Misalkan dari struktur apa namanya? Anatomi tubuh. Oh, ini berat badannya beda. Itu jadi salah satu faktor. Kemudian si Taura itu lebih dominan olahraga yang mengandalkan kaki. Itu bisa jadi faktor. Gitu ya. Ya. Jadi bikin ranking aja gitu Pak. Hmm? Bikin ranking nggak? Gak usah, kamu bandingkan aja, boleh bandingan 2 atau 3 orang boleh. Dicari faktor-faktornya gitu. Ya. Ayo. Yo, 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Lagi Haram mendapat kita. Haram. Hmm. Ditanya aktivitas olahraganya. Yang suka rebahan pasti beda. Kemarin ada yang hasilnya 0. Ya. Meter Gi. Kan gue lebaran sebelah mana gede? Bayaki. Ya, lebih jarang beraktivitas. Olahraga lu, Bay. Udah selesai belum? Yo. Nah, analisisnya bandingin sama waktunya tuh. Jangan lupa latihan-latihannya ya. Yo, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Udah selesai, tinggal apa? Kesimpulan. Kesimpulan bisa ditarik dari analisis. Kesimpulannya aktivitas mempengaruhi kelenturan seseorang dapat dipengaruhi oleh aktivitas sehari-harinya. Nah, bisa. Salah satunya apa? Terus cara meningkatkannya apa? Udah belum? Nah, itu kan ada nih, ini kan? Tuh. Hasil tes cara memperbaikinya. Yang hasilnya paling rendah, kasih treatmentnya apa? Kamu boleh cari referensi di Google, boleh. Sudah, tinggal apa? Kesimpulan. Jangan lupa di analisis itu ada pembahasan diskusi sama cara untuk meningkatkan. Coba lihat poin 5. Pastikan isinya lengkap ya. Tuh. Nih. Diskusi itu cara untuk meningkatkan speed. Latihan speed itu apa?
Cari di referensi boleh. Ayo, ayo, ayo. Udah mau selesai waktunya. Nanti saat waktu habis semuanya kumpul di sana ya. Jadi kita presentasi di sana bareng-bareng. Dah kesimpulannya. Sudah. Sudah. Sudah selesai. Oke, tunggu sini. Kamu buat mini lintasan T. Jadi nggak usah sesuai ukuran sebenarnya. Biar nanti teman-temannya lihat. Betul. Yuk, waktunya selesai. Kumpul sini semua. Yuk, semua kelompok kumpul sini. Pak, presentasinya berurutan apa bebas? Nanti saya tentukan aja. Ayo sini. Kelompok speed, power, kemudian kelenturan. Sini. Kumpul sini semua. Ya. Duduk sini sesuai kelompok. Ini kelompok. Kelenturan. Sini. Flexibility sini. Duduk. Ya, kumpul. Silakan yuk. Kumpul sesuai dengan kelompoknya. Duduk, silakan duduk. Tadi yang sudah selesai presentasi dulu boleh. Yang lain duduk, perhatikan ya. Yang lain diperhatikan. Bolanya taruh dulu. Di sini. Di sini. Orangnya sini semua. Ya. Di sini nih, serong. Menghadap saya. Munduran di situ, biar kelihatan semua. Oke. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Perkenalkan dulu orang-orangnya siapa? Perkenalkan, nama saya Fatan Pratama, absen 6. Absen 6. Saya mau Fadil Zalfahian, absen 11. Absen 11. Absen 1. Salma. 24 Widya. Absen apa ya? Absen paling Siapa? Zafira. 25. Berarti saya 12, Pak. Zalika. Saya bukan 11, saya 12. Muhammad Fedlin 12. Muhammad Fedlin. Saya 7. 7 Fatan. Tuh 2 3 4 5 orang. Iya. Oke, silakan pendahuluan. Yang lain perhatikan. Yang lain perhatikan. Oke, sekarang lihat. Kelincahan itu merubah arah dengan cepat, dengan tepat, kemudian tanpa hilang keseimbangan. Coba lihat saya sekarang. Seperti ini. Lincah nggak? Kenapa nggak? Kurang cepat. Kalau yang sekarang? Lincah nggak? Lincah karena cepat. Oke, lanjutkan. Dites. Oke, terus? Dites itu aktivitas berlari ke arah depan. Oke. Ini metode dites. Praktekkan sambil dijelaskan langkah-langkahnya. Yuk. Apa aja yang diperlukan? Kemudian orang-orangnya ngapain aja, silakan. Jelaskan. Yang lain perhatikan biar tahu ya. Yuk. Jelaskan sambil jelaskan. Dites ini berupa aktivitas berlari ke arah depan, ke arah samping, kiri, dan kanan, serta berlari mundur. Oke, lintasannya seperti apa? Ukurannya? Nah. Oke, ini sudah jadi. Berapa ukurannya?
A ke B. B terus. Oke. Sekarang praktekkan seperti apa caranya. Sambil menjelaskan. Yuk. Yuk, gimana? A ke B. Yang lain perhatikan ya. Dari B ke C sambil jalan nyamping. B ke C samping. Juga dari C ke D jalannya nyamping. Nah, C ke D. Pegang kun atau enggak? Disaranin sih pegang. Pegang. Oke, terus. Itu dari B ke B. Ah, Itu nanti baru B ke A jalannya mundur. mundur. Oke. Sekarang bacakan hasilnya dan analisisnya. Sebutin hasilnya. Yuk. Jadi hasilnya itu kan diukurnya dalam hitungan detik. Ya, hasilnya. Fedlin 11,09 detik, Ya. Fatan 12,04 detik, Putra 13,12 detik, Falisha 16,09 detik, dan terakhir Salma 18,03 detik. Oke, hasil analisisnya. Nah, dari analisisnya itu yang tercepat itu laki-laki dan lumayan sering latihan dan berolahraga yang terkait dengan kelincahan. Oke. Nah, yang paling lambat itu jenis kelaminnya perempuan dan kurang sering olahraga, juga jam tidurnya kurang teratur. Jam tidur. Terus? Nah, dari situ kita simpulkan faktor-faktornya itu ada kekuatan otot, elastisitas otot, jenis kelamin, dan koordinasi tubuh. Oke, kesimpulannya. Sama latihan yang terkait aja. Oh iya, peningkatan ke latihannya apa? Latihan yang terkait Perhatian ya, ada peningkatan latihannya tuh disebutkan. ada pliometrik, lari zigzag, shuttle run, dan squat thrust. Oke, bagus. Terus kesimpulan. Kesimpulannya semakin dia sering olahraga dan latihan, berarti kelincahannya semakin kuat. Kalau dia jarang olahraga, terus jarang latihan. Olahraganya apa, latihannya apa? Olahraganya yang tadi Pak yang lari zigzag. Oke, bagus. Kalau dia jarang, berarti kelincahannya lambat. Oke. Mantap. Kasih tepuk tangan dong. Silakan duduk. Siapa yang siap? Sudah? Ada Pak, siapa? Oke, ayo. Silakan sini. Yo, di sini. Biar kelihatan semua sini. Yo, salam, kemudian perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelanjutan, anggotanya yang pertama ada Alia, Alia, Dira absen 5. Dira, absen 9 sekarang, ada lagi absen 20, lagi Ada Bayaki absen 4. absen 4. Yang pertama di sini pengertian kelenturan. Kelenturan adalah kemampuan untuk bergerak dalam jangkauan jarak yang luas di sendi. Oke, perhatikan yang lain ya. Jadi tadi disebutkan kelenturan itu pergerakan sendi yang seluas-luasnya, ya. Terus, Nah, di sini ada pentingnya kelenturan. Jadi kelenturan di sini berguna untuk mencegah cedera, meningkatkan performa olahraga, dan memudahkan berbagai aktivitas fisik. oke, Metode yang kami lakukan adalah peragain di sini aja. Tadi alatmu mana? Ambil satu orang. Nah, terusin. Metodenya apa? lepaskan sepatu, Metodenya apa namanya tadi? sit and reach. Sit and reach. Oke, silakan praktekkan dulu. Prosedurnya dibacakan. Lepaskan sepatu yang pertama. Luruskan kaki di penahan kaki. Oke, terus Gak dalam. dipegangin aja buat ilustrasi. Pegang sini. Ini ilustrasinya nanti di sini ada semacam kayak podium ya, kayak tadi tuh. Ini nolnya mana penggarisnya? Nah, gini nih. Nah, ini pegangin. Pegangin aja. Ya, gini nih, gini. Nah, buat gambaran aja. Nih bantu, Pegang diraih nggak sih, Pak? dibantu nih.
gini aja nih, ditumpang terus dorong. Nah, dorong. Perhatikan supaya yang lain tahu ya. Yuk. Taruh penggaris di atas alat penahan. Oke, sudah. Ceritanya ada alat penahan. Taruh penggaris di atasnya. Oke. Setelah itu taruh kotak di samping penggaris untuk didorong. Dorong kotak sejauh-jauhnya tanpa menekuk kaki. Oke. Terus ditahan. Nah, setelah itu tahan 2 detik dan lihat hasilnya. Ya, coba hasilnya dikasih tahu. Sesuai yang tadi data tadi ya, data tadi. Hasilnya yang paling rendah. Di sini biar teman-teman lihat. Yang paling rendah Agi di 4 cm. 4 cm terus. Selanjutnya ada Bayi Haki 8 cm. Lalu Alia 12,5 cm. Susul dengan Maitsa di 26 cm dan Dira 26,6. Oke, analisisnya. Agi mendapatkan hasil tes paling rendah disebabkan lebih jarang berolahraga dibanding yang lain. Oke, terus. Faktor lain karena jarang melakukan peregangan otot. Kesimpulannya, latihannya untuk meningkatkan itu? Oh, di kesimpulan. Kesimpulannya kelenturan seseorang ditentukan oleh aktivitas sehari-hari dan cara meningkatkannya adalah mencoba pilates dan yoga. Yoga, pilates, oke. Ada lagi? Baik, silakan ditutup. sekian dari kelompok kelenturan. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan lah. Ayo, lanjut. Nah, ini udah maju nih. Ini dulu. Ya. Ya, silakan. Dibuka perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan kami dari kelompok juga akan mempresentasikan tentang power atau daya ledak. Oke, power. Mulai dari dengan anggota dulu. Saya Saci Putri Latifani. Saci, terus Saya Zafira Akila. Zafira ya, terus Saya Ardano Putra Perdana. siapa mas? Ardano Putra Perdana. Ardano. Saya Taura Taura. Terus Saya Muhammad Rehan Haksari. Muhammad Rehan, terus Sudah, Pak. dah. Tuh 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut pendahuluan. Pendahuluan. Power atau daya ledak adalah kemampuan tubuh untuk mengeluarkan kekuatan secara maksimal dalam waktu yang singkat. Oke, perhatikan. Ulangi. Power atau daya ledak adalah kemampuan tubuh untuk mengeluarkan kekuatan secara maksimal dalam waktu yang singkat. Oke, sekarang lihat. Sini Taura. Lihat ya, pengertian adalah melakukan aktivitas dengan kemampuan yang maksimal dan cepat. Oke, lihat sekarang. Ya. Ini power atau enggak? Lihat. Power. Bukan. Kenapa enggak? Kenapa? Singkat tapi enggak kuat. Sekarang gini. Singkat tapi enggak kuat. Kalau ini power enggak? Power. Bukan. Kenapa bukan? Karena tidak singkat. Tidak singkat. Sekarang lihat. Ya biar kamu tahu bedanya power atau enggak ya kan? Ya, lihat. Power bukan? Power. Kenapa power? Karena singkat dan maksimal. Oke. Jadi diingat-ingat ya. Jadi kamu nggak perlu ngapalin power adalah gitu. Ya. Ya lanjut. Metode. Lah, banyak. Oh ya lanjut. Apa ini? Binong sih. Iya pendahuluannya tadi apa? Power juga adalah gabungan antara kekuatan dan kecepatan. Dengan menguasai power, kita dapat membantu meningkatkan kinerja olahraga yang membutuhkan kekuatan dan kecepatan yang cepat seperti lari cepat, melompat atau melempar bola. Kemudian ada metode tes daya ledak. Tesnya apa? Kita menggunakan vertical jump. Oke, vertical jump. Perhatikan karena di sana terlalu jauh pakai tiang sini. Yang lain perhatikan ya. Alat yang dibutuhkan apa? Yo, mana? Air Pak sebagai penanda. Yo. Sambil dijelaskan, sambil dipraktekkan. Yang lain lihat supaya tahu tes power juga ya. Apa yang ngejelasin? Siapa yang mau mempraktekkan? Rehan. Lo aja praktekin. Yo. Bacain.
Ya dibacakan prosedurnya. Prosedurnya yang pertama itu kita harus itu sini aja kayak gini. Tinggi tangan dulu. Oke. Titik awal. Udah diukur. Udah diukur bro. Ukur dulu. Oh, dipegang. Oke. Oke, terus? Habis itu kalau udah diukur, terus lompat. Oke, lompatannya seperti apa? Lompatnya diam di tempat. Terus nggak boleh jangan sambil lari gitu. Oke. Terus badannya miring. Oke, miring. Berarti selanjutnya? Terus Kemudian dia melompat, ukur yang udah diukur yang hasil akhir lompatan tadi. lompatannya tadi. Oke. Berarti diukur hasil lompatan. Sekarang hasilnya bacakan sama analisisnya. Sini. Biar semuanya tahu. Yuk, hasilnya. Yang pertama ada Dano dengan hasil 37 cm. Oke. Yang kedua ada Raihan dengan hasil 38 cm. Ya. Ketiga ada Saji, hasilnya 32 cm. Yang keempat ada Taura, hasilnya 57 cm. Yang kelima adalah dengan hasil 31 cm. Oke, analisisnya dari hasil data itu apa? Ini Ya, analisisnya. analisisnya adalah Ini dipencet dulu. Ya. berdasarkan hasil tes didapatkan bahwa dengan kebiasaan olahraga yang banyak mengandalkan kekuatan kaki diperoleh hasil yang lebih tinggi dibanding yang lainnya. Oke, dengarkan. Ya. Dengan olahraga yang dominan mengandalkan kaki akan menghasilkan daya ledak vertikal jump yang tinggi. Olahraganya apa itu dia? Taekwondo, ya. Lari-lari. Terus lanjut analisisnya apa? Kemudian terlibat juga faktor anatomi tubuh seperti berat dan tinggi badan. Oke. Anatomi tubuh perhatikan ya. Berat badan dan tinggi badan. Tapi untuk tinggi badan sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Mau kamu tingginya 2 meter pun kalau selisih lompatannya kecil ya pasti nggak maksimal kan? Ya nggak? Ya kan logikanya gitu kan? Betul. Semakin tinggi orang maka keseimbangannya akan semakin kecil kalau ototnya tidak dilatih. Kamu boleh cek atlet-atlet yang tinggi. Ya, lanjut. Nah, Kesimpulan. Untuk meningkatkan latihannya? ya udah. Nah, udah. Yuk, kesimpulan. Kesimpulan orang yang memiliki postur badan yang ideal cenderung memiliki hasil tes yang maksimal dan juga faktor kegiatan fisik hari-harinya. Untuk meningkatkan daya ledak bisa dilakukan dengan melakukan olahraga yang berfokus pada kekuatan dan kecepatan. Oke, kasih tepuk tangan. Silakan duduk. Lanjut. Speed. ISO speed. Yo, sini. Salam. Kemudian perkenalkan orang-orangnya. Yo, yang lain perhatikan supaya tahu ya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok speed dan kami akan memperkenalkan masing-masing. Saya Raditya Gani, absen 18. Saya Muhammad Ferdi Arafa, absen 10. Ya Gani. Terus Ferdi, oke. Saya Hairani Sarifaya, absen 8. 8 terus 16 Nasya terus. Saya Naila Sakan Abdul Akbar, absen 15. Oke. Oke. Tuh 2 3 4 5. 6. Oke, yo. Absennya naik kan, Pak? Ya. Ya, pendahuluan. Jadi kita mau jelasin dulu apa arti dari speed itu sendiri. Jadi di sini ini memang kita di sini ada keterangannya, speed atau kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi Oke, dengarkan ya. Bahwa speed itu adalah untuk melakukan gerakan dari titik satu ke titik berikutnya dengan secepat-cepatnya. Ya. Berarti kalau gerakannya nggak cepat, speed nggak? Nggak. Oke, lanjut. Yang kedua metode tes. Metode tes. Yang pertama hari 30 meter, alasannya ada Oke.
Dia pakai lari 30 meter. Silakan dijelaskan sambil dipraktekkan. Langkah-langkahnya seperti apa? Jaraknya segini aja nih. Ya. Nih jaraknya segini aja nih buat contoh aja. Dari kun Misalkan di sama sini gini. ada jarak 30 meter. Titik awalnya mana? Titik awalnya ada di Sini. Oke. Diukur. Mana alatnya? Alatnya. Oke. Misal aja. Yang lain perhatikan. Ya, umpamanya di 30 meter sini diukur. Ya. Terus kita mengukur dari sejauh 30 meter. oke, 30 meter. Dari yang bagian sana sampai di tengah lapangan sini. Ya, kemudian Lalu untuk step yang kedua kita harus menyiapkan stopwatch dan seseorang untuk menghentikan stopwatch tersebut. oke, stopwatch. Ini digulung dulu. Ditekan. Ya, lanjut. Kasih Ababa. Step yang ketiga kita akan melakukan tes dengan orang di sebelah sana dan lari sampai ke garis yang sudah ditentukan dengan stopwatch yang sudah dipegang sama orang. Oke, lanjut. Ya, 1, 2, 3. Oke, setelah stopwatch sudah ditekan dan berhenti, maka itu hasilnya dan dibagi dengan waktu yang sudah ada. Oke, coba dibacakan hasilnya. Sini ke tengah biar yang lain lihat. Hasil pelaksanaan tes yang pertama Anissa di 6,23 detik, Radit 5,43 detik, Hmm. 7,5 detik, Ferdi 5,9 detik, Moreno 5,2 detik, dan Naila 7,8 detik. Oke, analisisnya coba dijelaskan. Itu tolong di stop dulu kegiatannya. Untuk analisisnya, hal-hal yang mempengaruhi kecepatan yang pertama ada teknik larinya, lalu yang kedua ada kekuatan ototnya, lalu yang ketiga ada kondisi fisik, lalu ada faktor lingkungan, dan yang kelima ada teknik pernafasannya. Oke. Berarti perhatikan nih. Ya, speed tadi disebutkan bahwa teknik berlari. Oke. Ya. Kemudian kondisi fisik, kemudian kondisi ototnya, kemudian cara bernafas atau taktik bernafasnya. Ya. Jadi dari data itu dihasilkan timer yang berbeda. Ya. Kemudian Lalu ada cara peningkatannya. Yang pertama ada latihan yang teratur, lalu ada latihan otot perut, squat jump, forward leg, sama heel training. oke. Perhatikan. Ini ada satu yang bagus nih. Jadi dia materinya adalah lari yang diukur. Dan diberikan latihan tadi treatment kaki dan satu. Apa tadi? Heel training. Heel training. Ada sit up juga. Kenapa sit up? Oke, bagus. Salah satunya itu alasannya ya. Yang kedua, bahwa kaki itu power speed itu pasti dipengaruhi oleh core. Ya. Jadi atau kekuatan otot perutnya. Lanjut. Simpulan. Ya, kesimpulan. Kesimpulannya, tes kecepatan 30 meter tidak hanya memberikan data awal mengenai performa kecepatan seseorang, tetapi juga menjadi dasar dalam menyusun program latihan yang tepat untuk meningkatkan kecepatan secara signifikan. Oke. Terima kasih. Silakan ditutup. Kasih tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk, berkumpul sini. Peralatannya dikumpulkan di titik sini. Semua. Yang lain duduk agak merapat duduknya. Yo. Tolong perlengkapannya dikumpulkan di sini. Yo, perlengkapannya bantu. Perlengkapan, kertasnya pegang. Silakan ditaruh sini. Yo, silakan duduk, perhatikan ya. Taruh sini. Agak merapat duduknya sini, Mas, Mbak. Oke, perhatikan.
Dari 4 kelompok sudah presentasi semua, ya. Kira-kira apa yang kalian dapat hari ini? Pengetahuan apa? Tentang jam kan power, Tentang power, tentang agility, speed, kecepatan, apa lagi? Kelenturan. Selain itu, apa? Hari ini kamu ngapain tadi? ini membuat penelitian Tes dan pengukuran, menganalisis, diskusi membuat mind map, diskusi. Oke. Jadi sudah ada bayangan bagaimana tes dan pengukuran olahraga? Sudah. Dari hasil yang sudah kalian buat di kelompok tadi, kertasnya difoto, ya, difoto. Kemudian tadi yang saya ingatkan, kalau ada yang diingatkan untuk kekurangan ditambahin. Kemudian nanti diupload di Microsoft Teams, ya, diupload di Microsoft Teams. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Nanti dikumpulkan 1 orang saja dari 1 kelompok itu, ya. Ada pertanyaan? Atau ada pertanyaan dari kelompok 1 kalau kelompok lain? Nggak ada? Paham? Nah, berarti dari materi hari ini kalian bisa melakukan tes dan pengukuran sendiri tanpa ada saya, ya. Jadi bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Misalkan kemarin kalian mengukur kapasitas aerobik dengan blip test. Jadi jangan semata-mata kamu latihan tapi nggak tahu berapa ukuran kalian. Jadi latihan itu ada prinsip progresifnya, peningkatannya. Ya, seperti tadi yang kalian praktekkan. Oh, lompatan saya itu cuman 5 cm. Berarti latihannya tadi apa aja contoh? Yang power tadi? berolahraga yang berfokus pada kecepatan. Oke, latihan yang berfokus pada otot kaki. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita berdoa mengakhiri olahraga pada siang hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya jangan sampai ketinggalan.